membangkitkan semangat patriotisme saya. Kemudian Asfi Warman Adam dalam bukunya kontroversial Century of History menulis bahwa salah satu orang yang banyak menciptakan sejarah nasional yaitu Muhammad Yamin. Ketika menulis sejarah Indonesia itu Muhammad Yamin banyak dipengaruhi oleh. Oke, ada yang menanggapi dari tulisannya Mbak Ayu? Bukan 350 tahun Indonesia dijajah. Jadi menurut Mbak Ayu Indonesia dijajah berapa tahun? Tergantung wilayah. Oke, kalau Jawa 4 abad. Berapa, saudara? Kalau Jawa bisa dikatakan dijajah itu setelah apa? Setelah perang apa kira-kira? Surabaya? Ya, perang Diponegoro ya. Itu kan sudah 1825. Kenapa? Karena Belanda itu sudah menguasai kota pusat kekuasaan Jawa atau Mataraman. Sebenarnya kalau dilihat itu Diponegoro itu tidak kalah, saudara. Diponegoro itu ditipu oleh Belanda karena pada saat itu Belanda itu sudah terdesak karena pasukannya Pangeran Diponegoro itu bisa masuk ke pusat pertahanannya Belanda. Terus akhirnya Belanda itu kayak licik, mereka bilang kita menyerah saja. Ternyata setelah Diponegoro datang ke bentengnya Belanda, ditangkap. Terus kemudian Diponegoro diasingkan ke Batavia, kemudian dipindah ke Manado, kemudian sampai ke Makassar. Jadi benteng Rotterdam Makassar itu adalah benteng meninggalnya Pangeran Diponegoro gitu ya. Jadi meninggalnya di Makassar beliau. Jadi bisa dikatakan Jawa itu mulai benar-benar dijajah itu 1825 kalau saya boleh katakan. Kalau Aceh? Kalau Aceh? Perang Aceh tahun berapa? 1912. Sampai? Merdekanya apa selesainya? Selesainya. Ya, berarti Aceh 1912 malah dijajah Belanda. Ya. Kalau mana lagi? Apa namanya itu? Makassar. Ditandai apa? Meskipun masih sudah kalah itu masih ada perlawanan kecil, saudara. Contohnya di Banten tahun 1888 itu kalau di buku-buku catatan di buku-buku sejarah SD, SMP, SMA itu tidak pernah dicatat ada pemberontakan tahun 1888. Kalau ingin tahu itu pemberontakannya itu dilakukan oleh para haji. Para haji yang pulang dari Mekah, mereka tuh melakukan suatu pemberontakan kepada kafir gitu. Makanya orang Belanda itu takut sama orang yang pulang dari Mekah. Oleh karena itu orang Belanda itu mengasih gelar haji di depan nama orang yang sudah pulang dari Mekah gitu. Jadi gelar haji itu salah satu peninggalannya Belanda. Walaupun dulu juga ada gelar haji, cuman masih digunakan pada waktu Belanda. Tahun 1888 itu terjadi pemberontakan petani ya, yang dipelopori oleh para haji Marzuki, Haji Ismail dan sebagainya, yang dibunuh para residen, asisten residen. Asisten residen itu setara dengan bupati. Itu mungkin. Oke, ada yang Oh ya, silahkan. Mengapa PwC itu menerapkan sistem monopoli perdagangan?
Terus dampaknya bisa dirasakan sampai sekarang. Sebelumnya tahu nggak artinya monopoli? Mainan. Pasti. Apa monopoli saudara? Apa Mbak Ayu bisa dijawab? Kayak dikuasai. Dikuasai gimana dikuasainya? Kolonialisme juga dikuasai. Apa monopoli itu apa saudara? Ya bisa. Monopoli itu bisa itu. Jadi belinya ke petani yang menentukan harga itu Belanda VOC. Kemudian didol ya sesuai dengan harganya VOC gitu. Itu di monopoli. Terus ada juga pelayaran hongi saudara. Jadi kalau ada tumbuhan yang tidak diprogram untuk tumbuh gitu. Di tandur petani dewe itu dicabut dibabat ya gitu. Itu monopoli ya. Apa manfaatnya monopoli saudara? Tahun berapa itu monopoli berarti? Mulai tahun berapa? 1602 sampai kita bicara rempah-rempah itu apa sampai akhir? Ya mungkin kalau di Indonesia Timur monopolinya ya seperti itu. Tapi kalau mulai tahun 1830 kita sudah tidak membicarakan monopoli ya. Karena kan VOC sudah bangkrut saudara. Ya, berarti tadi kembali lagi keuntungan monopoli apa berarti? Ya keuntungannya ya tanya. Mengapa VOC itu menerapkan kegiatan monopoli? Dampaknya akan bisa dirasakan. Iya. Ya Mbak Ayu bisa menjawab dulu. Ini udah dapat kelas. Sebenarnya kelas kita kan harusnya di situ jadwalnya. Dipakai sama Pak Toyo. Toyo semua. Pak dosen. Mas Toyo. Terus kan nunggu Pak Coy kemarin, terus saya kira Pak Coy ininya kelas kita dipakai terus dilihat terus sama Pak Toyo sudah mas kita ngalah aja wah sepuh. Nanya udah bingung. Tidak mau kelas kami. Tapi kan disiapkan kelasmu. Iya. Usir aja. Penjajah gitu. Lelah disiapkan sudah tertera itu kelasmu toh. Kolonialisme itu ya. Mengapa ada monopoli ya? Ya. Mengapa ada monopoli? Persaingan kalau sama Belanda itu kan di Belanda itu kan juga ada pastinya ada persaingan ganda. Terus di luar Belanda pun juga ada pendidikan bacaan persaingan. Terus dampaknya Dampak bagi siapa? bagi masyarakat. Masyarakat Indonesia apa masyarakat Belanda? Dampaknya apa? Pastinya kalau monopoli. Ya pastinya Kalau masyarakat Indonesia menentukan pada komoditasnya rendah karena kan yang menentukan
Berarti merugikan. Kalau di petani memang merugikan, tapi untuk pelayaran rame ya. Pelayaran yang kecil-kecil itu rame. Untuk apa monopoli? Mengurangi persaingan. Mengurangi persaingan antara pedagang Belanda dengan pedagang Belanda. Mengurangi persaingan dengan EIC ya. EIC tahu? Kongsi dagang punyanya Inggris. Jadi itu. Kalau kita belajar sejarah, kalau kalian pengen kaya nggak saudara? Harus jadi apa kalau pengen kaya? Kayak VOC itu loh. Mereka VOC itu adalah kongsi dagang yang paling kaya di muka bumi ini ya. Kekayaannya itu kaya sekali omsetnya. Kenapa kok bisa runtuh? Ya karena korupsi ya. Kalau kalian pengen kaya, jangan jadi pegawai seperti saya, itu nggak kaya. Jadi kayak VOC ya, monopoli. Itu bukan monopolinya, maksudnya jadi pedagang seperti VOC gitu. Kan kita belajar sejarah ya, tapi kita belajar sejarah tapi kita tidak belajar dari sejarah gitu. Kita tetap mindsetnya alah dari PNS saja ada pegawai gitu, gajinya tetap. Oh jangan mertua. Berarti mertua aku nggak mengidamkan saya ya. Sekarang nggak ada PNS ya, adanya ASN. Apa bedanya? Nggak dapat gaji pensiun nanti ya. ASN kan ada dua toh, PNS sama P3K. Nah katanya itu tidak ada PNS, adanya P3K. Tapi bentar lagi ganti menteri, ganti kebijakan, ganti presiden, ganti kebijakan ya, nanti tunggu aja. Kenapa? Karena menteri keuangannya kan nggak mau apa? Menggaji orang yang tidak produktif lagi gitu. Kan kalau pensiun kan sudah tidak produktif. Nah akhirnya gajinya pensiunnya dikeluarkan satu kali aja gitu. Kayak BUMN itu loh, kalau udah pensiun berapa puluh juta dikasih gitu. Kalau orang yang konsumtif gaji seperti itu pasti dibelikan mobilnya baru. Harusnya kan buat makan sehari-hari karena dia nggak punya pensiun. Nah kebanyakan masyarakat Indonesia seperti itu, tapi tidak termasuk kalian ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, selanjutnya makasih Mbak Ayu, silahkan ditutup. Oke, selanjutnya judulnya apa Mbak? Oke, fakta unik. Buku bacaannya apa? Buku referensinya? Nusantara Sejarah Indonesia. Pamflet ya? Indonesia punya cerita. Ya. Lebih dekat kemudian Indonesia. Sama di balik proklamasi. Yang nulis? ST Sulanto dan Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, setelah Indonesia dijajah oleh Belanda selama bertahun-tahun, seperti yang dijelaskan Mbak Ayu tadi, akhirnya Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1900. Ya mungkin ya. Itu kan dari saling. Yang aslinya itu, yang tempat terbuat kan yang ditulis sendiri oleh Insinyur Soekarno. Dan itu ditemukan oleh Belgia. Ya mungkin bikinnya biar menjadi sejarah. Kan itu asli tulisannya Insinyur Soekarno. Bukan Soekarni ya yang menemukan. Kemarin saya pernah baca itu yang menemukan Soekarni, tapi nanti ya nanti tak baca lagi, apa saya yang salah.
Kenapa kok teks proklamasi itu dibuang ke tong sampah? Tadi kenapa? Tidak diperlukan lagi. Tidak diperlukan. Padahal itu apa saudara kalau kalian tahu? Arsip ya, itu arsip negara. Jadi apa yang bisa diambil? Berarti Soekarno itu belum begitu menyadari arti pentingnya arsip, walaupun itu sudah diketik oleh Sayuti Melek ya. Itu kan ada, kalau kalian lihat teks proklamasinya kan diremet gitu kan, itu ya memang diremet terus dibuang ke tong sampah begitu, sama itu diambil kemudian disimpan. Pada saat beberapa tahun setelah Indonesia merdeka dikembalikan lagi ke teks, ke museum naskah proklamasi disimpannya. Jadi belum begitu paham arti pentingnya arsip gitu. Kok dibuang seperti itu? Kalau itu walaupun itu sudah diketik ya tetap diarsipkan. Begitu. Terus siapa lagi? Ya. Tadi kan ada katanya itu tidak diperlukan dokumentasi. Nah itu alasannya apa? Terus yang kedua kok pinjam nih kapan dari Jepang itu, apakah dari pihak Indonesia tidak menyediakan? Bukan pinjam mah, curi. Iya, newborn ya. Karena kan tadi masih belum ada teknologi yang canggih. Iya, yang punya cuma Jepang. Kalau dokumentasinya Apa dilarang tadi? Mau diambil gitu ya? iya disita, enggak dilarang. Mau disita. Mau disita sama. Terus tadi yang Franz Mendel tadi agar menghindari dari niatnya Jepang itu melakukan suatu cara, yaitu mengubur hasil rekaman proklamasi tersebut ke dalam pohon yang terletak di kantor harian Asia Raya. Itu bacanya Raya. Itu ejaan lama ya. Jadi dibaca Y itu kan ejaan Belanda toh. Kalau orang dulu mau nulis J itu ada DJ. Yogyakarta itu kan di Yogyakarta itu mereka ingin nulis J. Kalau cuma Y, cuma J aja berarti dibaca Y. Jepang Cahaya Asia, Jepang Asianya kan apa sih yang itu pemimpin Asia itu kan juga ejaan lama juga. Nippon ding di Jepang. proklamasi Jepang masih Di situnya di mana? Indonesia. Oh. Mungkin proklamasi itu dilakukan setelah bom Nagasaki. Setelah Jepang menyerah kepada jadi masih Ya no. dia masih kok tidak kok bisa Kan mereka sudah mengakui kalau menyerah. Jepang sudah menyerah kepada itu. Dan itu belum ada yang menggantikan mereka gitu. Jadi mereka sudah, maksudnya sudah legowo ya. Tapi masih Iya masih. tapi itu sekarang pernah baca buku itu katanya kan sebelumnya itu kan mau dilaksanakan di lapangan kan Bu. Nah itu katanya lapangannya sebelum itu kan Nggak aman. Itu dikepung sama Jepang. Akhirnya pindah. Iya kan biasanya kan orang itu yang atasannya sudah legowo, bawahannya kan masih semangat ya itulah. Ya mulanya kan di Ikada. Apa tadi Ikada singkatannya? Lapangan Ikada.
Ada toh. Lapangan Ikada sekarang jadi apa? Iya, itu lapangan apa? Ikatan Pemuda tuh. Ikada. Oh, Ikatan Atletik Jakarta ya, Ikada. Ya. Oke, saudara, ada yang tanya lagi? Mbak siapa tadi? Hah? Oke, lanjut. Mbak siapa? Kan itu kan ketika proklamasi kan masa tidak ada nyanyian gitu kan. Terus itu kapan tidak ada nyanyian, tidak ada maksudnya ya cuma proklamasi mendengarkan itu toh. Sama. Nah itu terus kapan kok lagu Indonesia Raya itu jadi lagu nasional ya? Kan lagu itu kan lagu Indonesia Raya kan dikenalkan ketika Sumpah Pemuda itu.